Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi sama gue Dinda di Cerodi, cerita horor Dinda. Nah, kali ini narasumber gue teman gue sendiri dan dia bakal menceritakan pengalaman horornya selama mendaki di Gunung Gede. Langsung aja ke ceritanya. Lo udah nanjak kemana aja nih? Sedikit sih, paling yang pertama pernah ke Gede tapi nggak sampai puncak. Kenapa tuh? Nah nanti kita ceritain di sini. Oke. Terus kemana aja? Ke Gede, terus? Selamat. Gunung Kuta. Oke. Di Selamat gimana tuh? Aman? Alhamdulillah aman. Walaupun tidurnya kita di pos 4. Iya bener, sama Rantu itu kan terkenal sama iya kan? Teman-teman semuanya tahu lah pokoknya. Tapi aman, alhamdulillah. Itu berapa orang tuh waktu lo ke sana? 12-an kalau nggak salah ya. Jadi itu lo open trip atau emang sama teman-teman lo atau Open gimana? trip. Open trip. Lo tahu informasi open trip itu dari mana? Ada teman yang suka ngajak dan Oke. gue mau ikut-ikut aja. Iya benar ya. Kita Iya. kan yang penting tahu informasi berangkat gitu ya. Tapi perempuannya tuh ada lo doang atau ada teman-teman yang lain? Waktu ke Selamat perempuannya Berempat. Itu lo nggak pernah kenal? temen gue 2 orang, satu lagi nggak. Oke, mantap. Sekarang kita langsung aja ya. Jadi lo ngalamin kejadian horornya itu waktu naik ke gunung mana? Ke Gede. Sampai kita nggak sampai puncak gara-gara horornya ini. Gila, lo beneran gak sampai puncak? Nggak nyampe. Itu sama teman-teman? Iya, sama kalau ini pas ke Gede ini sama teman-teman. Nggak open Sekolah. trip. Ya. Oke. Sama teman-teman sekolah berapa orang? Berapa ya? 7 apa 8 gitu. Perempuannya berapa? Perempuannya bertiga. Dan perempuannya ini bertiga ini pertama kali banget. Oh, Jadi kita semua bertiga tuh pertama banget. bertiga dan tiga-tiganya pertama kali. Nah. Tapi pasti laki-lakinya udah pada pernah Ini dong. ada yang pernah ada yang Coba langsung aja nih ceritain kenapa lo bisa gak nyampe puncak. Padahal kan kalau lo nyampe mana nih? sampai kandang badak naik dikit lah setengah jam. Nah itu deket lagi lo. Gila bentar lagi nyampe tuh ke puncak. Coba nih kan sebelum lo cerita horor-horornya nih ya, coba ceritain dulu gimana sih perjalanan lengkapnya lo bisa akhirnya lo berangkat sampai nanti ke klimaks horor ya. Jadi pertama itu kita berangkat startnya di Jonggol. Berangkat. Kenapa lo kalian tim itu memutuskan lewat Jonggol? Karena kan kita awalnya itu pengen lewat Ciawi tuh takut gimana sih kalau misalnya kita bawa carrier takut atau gak boleh naik gitu, takut suruh terbalik kan. Jadi akhirnya kita lewat Jonggol, pokoknya kebun-kebun gak ada rumah, jalanan becek, abis hujan kan. Motor salip berapa kali Di motor? Iya di Oh di motor. motor, oke. 4 motor kali motor sampai yang hampir masuk jurang, sampai yang pokoknya Ya ampun. segala macem lah gitu. Capek duluan gak sih di jalan? Iya benar, capek banget di jalan. Dan karena ya muter gitu kan jalannya, jadi nyampe dari berangkat abis satu nyampe sana sekitar jam 2-an. Malam tuh ya, dini hari tuh. Terus? Iya dini hari nyampe di camp Cibodas. Tidur dulu abis subuh baru trek. Iya capek banget ya sih. Iya. Berangkat jam 5 Jam sekitar jam 10. Pokoknya singkat cerita nggak ada apa-apa. Aman tuh ya, awal aman. Sampai kandang badak jam 2 apa jam 3 kita langsung ke tenda. Jadi lo itu memutuskan untuk bermalam dulu di kandang badak atau Iya. emang mau langsung Bermalam nih. bermalam terus? Nah jadi disclaimer dulu, kalau gini semasa hidup gue kayak nggak kenal lah kayak gitu. Nggak pernah bener. dengar sesuatu, nggak pernah lihat, nggak pernah ngerasain gitu. Jadi selama dari awal sampai kandang badak tuh nggak ada apa, aman lah. Aman. Kita tidur sampai bangun, kita summit subuh juga. Summit. Nah sini nih, jadi teman gue ini yang cewek kan pemula juga, pertama kali juga, emang dia ada asma, cuman emang dari awal nih dia kalau misalnya ya udah asma aja, cuman asma istirahat. Tapi maaf dia bawa obatnya dong. Bawa Terus sepulutan gitu kan. Iya benar-benar. Nah, jalan asma Mas lagi ya dan kita lagi sampai ketiga kali apa 4 kalinya dia lemes tuh, sempat pingsan. Mana ya, masih gelap kan, itu belum terang tuh, masih benar-benar abis banget gelap. Iya. Dari pingsan itu Kenapa tuh? aduh jadi takut. Kenapa? Habis dari pingsan itu tiba-tiba dia nunjuk arah
Jadi kan kita ngelilingin dia dong, kayak pengen lihat dia bangun dari asmanya itu. Ya. Dia nunjuk ke arah pohon gede gitu. Tiba-tiba nunjuk tanpa Iya, tiba-tiba nunjuk. Tapi masih merem. gini gitu. Iya. Kayak gitu. Gila, merinding sumpah. Gimana? Nih, itu dia kan bahasa Sunda ya. Eta saha geulis. Jadi itu siapa cantik ya bahasa Indonesianya. Terus Usaha gelis. Kita kan langsung deg-degan dong. pasti dong. Sorry. Sebelumnya dia emang gak ada indra keenam juga. Enggak. Mm-mm. Cuma emang dia pernah kemasukan. Katanya kalau orang udah kemasukan itu katanya rumputnya bolong atau gimana sih ya? Mm-mm. Gampang emas banget. Ya betul. Terus Kenapa tiba-tiba jadi ngomong bahasa Sunda kan? Habis begitu dia ketawa. Kalian enggak sih? Gila, merinding gak sih lo ada di Ketawa. Langsung yang porternya kita yang udah sering gede, bacain. Kita ada yang bawa taman gitu lah kayak bacain dan gitu. Langsung dipegangin sama 4 orang. Jadi di teman cewek yang 2 ini dipegangin sama 4 orang, dibacain taman, dibacain segala macem. Ketawa terus dong. Ya ampun, Bayang gak sih? Gila, yang megangin itu pasti lo ikut megangin. Megangin. Gue megangin palanya nih kan. Anjir, ini pertama kali gue naik gunung, pertama kali Lo mengalami hal yang kejadian. mistis dalam hidup lo. Terus jadi gimana, gue nggak bisa baca nggak ngerti kan. Ya udahlah, baca ayat kursi itu, baca ayat kursi. Dia ketawa terus, kayak badannya itu gimana sih, namanya cewek kan harusnya dipegangin berempat, masuk akal, dia diem lah ya. Ini tuh bener-bener kuat, strong banget, kayak pengen bangun gitu loh. Padahal dia pasti terlentang ya, kayak nendang tangannya gini langsung kayak gimana ya nyebutnya ya kan. Namanya siapa ya, kita sebut namanya Mawar. Dah Mawar. Jadi kayak Mawar bangun, sadar, istighfar gitu kan, masih dia ketawa. Terus teman gue yang foto ini mungkin dia kalau sebenarnya kan kalau misalnya hal-hal gitu terus berani ya, nggak boleh kalah sama yang Betul. Bukannya kayak dikasarin, siapa keluar lo, jangan masuk temen gue. Kalau gue dari rumah, namanya pertama naik gunung, dikasih tahu orang tua jangan macam bahasa, nggak usah, nggak boleh kasar kayak gitu. Iya. Ada gue jawab, iya saha kayak gitu. Saha bari ka mana, dianya jawab nih, temen gue jawab. Sorry, pas sama lo itu jawab, sama temen lo enggak? Enggak, karena kan Oke. dibentak-bentak gitu loh. Mungkin nanya, dia saha bari ka mana. Akhirnya dia bilang, badai apa sih, hoyong ngiring, pengen ikut. Mau ikut ya, terus Kaget gak sih dia pengen ikut? Mau ikut kemana anjir? terus Kayak punten abdi. Terus gue jawab ini kan, punten abdi ngiring mau kemana? Dari badi wih deui, kayak gue pengen balik lagi kok, gue gak kemana-mana, mending gue keluar sekali gitu lah ya. Iya. Terus dia jawab terus, pokoknya pengen ikut. Dia pengen ikut banget. Sampai akhirnya pokoknya setelah ada 15 menitan dia ketawa-ketawa, berontak, terus dia tenang, kita positive thinking ya. Iya. Alhamdulillah gitu, alhamdulillah udah sadar. Lepas lah gitu. Tapi itu matanya gue tutup karena gue nggak berani kan, selama 15 menit itu matanya gue tutup terus. Karena jangan ngeliat kontak Iya, mata katanya gitu gitu kan. kan. Iya benar. Terus pas gue buka, kalau tot dong anjir, gitu kan sih. Dan gue Ini aja gue udah merinding. dan gue pegang kepalanya dia kayak masih di dalam dia. Jadi dia diem tuh belum keluar. Jadi kayak apa sih, dia tuh kayak mengelabui bahwa dia tuh udah sadar. Udah masih kayak kan yang namanya kita teman kan kenal gitu, kayak matanya tuh gimana ya, kayak gede melotot gitu, gimana sih, kayak ngeri banget. Sumpah itu pertama kali gue ngeliat mata orang. Langsung gue tutup lagi, istighfar lagi, baca ayat kursi lagi, terus yang lain juga masih baca sampai akhirnya dari gelap itu sampai mau terang dikit. Kita kan bawa HT. Oke, iya betul. Kita bawa HT, si Kota bawa HT, nelpon kontak ke apa ya namanya, Basecamp Cibodas itu. enggak, bukan basecamp, ada yang ngajak kita, maksudnya yang apa ya, tour guide Oke. singkong di HT di kandang badak, dia stay di kandang badak. Akhirnya nyari jalan, pas singkong nyampe, enggak sih, belum, lagi jalan, akhirnya si teman gue ini, si Mawar ini, karena gue takut kayak gitu lagi kan. Iya. Dia diem, takutnya iya, takutnya enggak. Gue panggil Mawar, ini Mawar bukan, enggak, dia manggil gue, Oke. Pik gitu, Oke. Pik, temen gue
gue nih kayak udah nih Hmm. kayak dia kan kayak pengen dibuka gitu kan, ikutin gue dulu, gue bilang gitu, ikutan gue dulu, baca gue iniin kan ayat kursi, dia ngikut. Akhirnya pas udah selesai dan si yang Kong ini dari kandang badak nyampe juga pas Jadi pas udah dia sadar, singkong itu baru datang. Iya. Kalau kata teman-teman gue sih karena singkong itu jadi udah Takut. tahu, Iya, betul, kayak betul, betul. udah tahu ada yang mau datang, dia keluar gitu. Dan sampai kata Kong, ayo Mawar balik gitu, yang lain biar naik. Temen gue ini nggak mau kan, Tetap pengen ikut, Iya. pengen ikut, cuma takut lah gitu. Ya udah kejadiannya, walaupun udah terang, walaupun udah terang tetap aja Tetap kan harus. parno, Iya, nggak benar sih? benar. Terus Sampai akhirnya ya udah kita turun aja semua biar adil. Akhirnya balik lagi ke kantor. dan langsung pulang. Iya, pulang. Ya ampun, kayak ya bagus sih solidaritas, dan teman-teman lo juga nggak ada yang egois gitu ya, jadi turun satu turun semuanya gitu kan. Tapi kayak sayang gak sih? Iya, ya ampun, lo Dikit lagi soalnya. first time lo nanjak ke gede dan lo nggak nyampe gitu. Cuman nggak apa-apa lah, demi kebaikan kalian semua kan, teman-temannya nih yang waktu itu nanjak bareng Wafik. Kalian kan akhirnya selamat, alhamdulillah ya, tanpa kurang satu apapun. Alhamdulillah. Ceritanya seru banget, asli sih gue merinding pas part-part yang lo ceritain itu yang dia melotot, karena gue pun pernah ngalamin orang temen gue yang kesurupan, dan gue ngeliat kayak walaupun cewek aneh tuh dia langsung punya power yang kayak bener-bener. Iya kan. Oke gila sih ceritanya tuh merinding banget sih menurut gue. Dan nanti kalau misalnya lo ke gede kita nyampe puncak lah ya, Min ya Allah. sebelumnya nih kita kok pajang terus gitu ya di sini kopi. Jadi di sini guys ya ada kopi dari Authentic Signature Coffee Pilonya dari Falsafah Ngopi. Lo udah pernah nyobain kan? Pernah. Gimana rasanya? Enak, udah nggak usah ditanya, enak. Udah, oke sip. Kita minum dulu. Jadi for your information teman-teman semuanya, gelasnya ini adalah meja yang tadi pakai kopi itu gelasnya. Coba lo minum dulu. Kita coba. Kita tuh harus berbagi karena gue tuh mau kelas 2, cuman gelas yang ini banyak semutnya guys ya. Jadi gue mau ditotor aja deh. Coba tahan apa? Pokoknya yang suka kopi ini enak gitu aja. Parah sih, creamy, nggak terlalu Iya benar, strong creamy banget ya kan, nggak terlalu strong. Dan ini tuh cocok banget buat lo yang nggak terlalu suka kopi yang strong ya. Tapi cocok juga buat lo yang suka kopi, bener nggak sih? Benar banget. Cocok buat semuanya deh pokoknya, langsung aja. Enak, pokoknya enak. Oh ya, gue juga pernah nih ngalamin horor di gede. Apa tuh? Gue pengen cerita nih ya. Kita gantian ya, nggak apa. Jadi kayak gini, gue tuh open trip gue tuh 35 orang kurang lebih, bisa banyak banget kan, 35 orang. Gue langsung cerita aja pas pulangnya, karena waktu berangkatnya itu aman-aman aja, nggak ada apa-apa. Terus pas turun, tapi sebelumnya emang teman gue ini waktu sampai apa namanya yang lebar itu, gila, Surya Kencana, ya Allah ya, pas sampai Surkan itu dia emang tiba-tiba langsung diem gini dan bengong. Jadi dia tuh kayaknya ngerasa kedinginan, cuma dia nggak mau ngomong. Ya. Sebelumnya kita panggil aja dia namanya Bunga ya. Nah jadi si Bunga ini tuh langsung bengong. Nah jadi habis kayak gitu dia langsung hipo. Habis bengong tuh hipo langsung. Habis bengong kita bikin tenda tuh ya. Dia langsung dimasukin ke tenda dan dia hipo. Jadi kita tuh kan tadinya mau ngecamp di yang benar-benar ujung mau nanjak ke puncaknya itu loh, di timur ya kan, makanya di yang paling pojok. Nah tapi gue tuh ngediriin tendanya di barat, yang baru nyampe Surken banget, karena dia emang bener-bener. Nah terus habis kayak gitu besoknya tuh dia emang bener-bener kayak maksain banget. Dia tuh kan proker, dia tuh gak mau dibawain. Kayak emang ya gue masih kuat cewek. Pas sampai baru turun puncak banget, dia tuh langsung hipo yang bener-bener gak menyadarkan diri. Yang kayak udah bener-bener iya parah banget, sampai semua jaket gua, selimut gua, jaket teman-teman dikediain semuanya. Dan dia itu gak sadar-sadar. Kita akhirnya manggil orang yang di base camp Lentera buat naik ke atas. Nah abis itu dia digendong, dia dibawa turun. Nah abis kayak gitu, lo tau gak sih kan saat dia tuh lagi gendong-gendong temen gue yang hipo itu, jadi kelompok gue kebagi dua. Kelompok gue tuh ada yang di atas ini loh, di atas tanjakan setan.
Enggak, lo tau kan? Oh, lu nggak nyampe ya? Nyampe tanjakan setan, terus yang satunya lagi udah nyampe kandang badak. Sedangkan di situ tuh gue inget yang kayak kakak-kakaknya yang udah sering, maksudnya ngadain open tripnya itu, dia tuh bawa carrier 3. Gila gak sih? Gue kan ngerasa kayak "Ih, kasihan banget nih." Ya udah gue bawain 1 daypack, tapi ya gue bawa daypack depan belakang. Habis itu gue suruh jalan duluan. Situ posisinya maghrib jam 5, hampir maghrib baru turun. jam 5. Nah, habis kayak gitu gue disuruh duluan sendiri dari tanjakan setan nyampe kandang badak. Selama perjalanan itu Ada orang, ketemu orang. enggak, bener-bener gak ketemu orang. Dan gue ngerasa kayak ada yang ngikutin di pinggir banget, di semak-semak. Kayak gue jalan, dia jalan, gue diem, dia diem. Tapi anehnya jalannya itu kayak orang, maaf, kakinya tuh kayak pincang gitu. Jadi kayak srek sih. Nah, habis kayak gitu gue jalan cepet nyampe kandang badak. Pokoknya gue nengok dia diem, pokoknya kayak bener-bener ngikutin, yang ngikutin gue. Nanti kayak gitu, oh ini nih, pas gue baru turun dari puncaknya banget, gue ngeliat kakek mukanya bersih, pakai kayak baju batik. Ya kan, gila gak sih, masa ada kakek nanjak segede nggak bawa apapun, sendiri bersih gak kotor, dan dia tuh nyandar di pohon, senyum ke gue, kayak senyum tapi kok kayak ngeri gitu, senyum dari yang senyum kayak. Terus gue kayak yang, gue kan kita kan harus menerapkan sopan santun ya, punten, dia tuh senyum ngeliatin gue. Dan pas turun gue sampai bawah, gue tanya ke teman gue, gak lihat semua bahwa ada kakek-kakek segitu jelas di pinggir pohon, kita tuh lewati dan gak semuanya lihat. Nah, kayak Padahal bukan bayangan kan, bener-bener bukan dari manusia, dari manusia. Nabi kayak gitu. Itu sih pengalaman horor gue ngeliat kakek-kakek itu sama yang ngikutin gue. Pas gue tanya di rumah ke bapak gue, yang ngikutin gue itu katanya ada harimau gitu. Pokoknya bapak gue tau lah, katanya harimau yang emang ngejagain si gede, si gunung gede itu, katanya ngikutin gue gitu. Ya udah, yang penting kan kita mah di dalam hati di apa ya, harus tetap ingat Allah gitu ya, walaupun kita di gunung di mana-mana harus Allah biar dilindungi. Ya nggak sih? Makanya tuh, lo mau lagi nggak sih naik gunung gede tapi lo ada trauma di diri lo? Ada. Dan lo mau nanjak gede tuh? Oh dong. Kita nanjak gede gak sih? Oke teman-teman, segitu aja ceritanya. Udah kan? Cerita lo? Udah. Oke, aja. mantap. Jangan Pokoknya ada lagi dah. enggak. Pokoknya semoga kita semuanya kalau dilindungi ya, kalau kita lagi naik ke gunung, ke bukit atau kemanapun ya semuanya. Makasih udah nonton cerita ini. Sampai ketemu lagi di episode Cerodit selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.